Artinya apa? Unta itu punya apa? Punya penciuman yang luar biasa. Subhanallah. Begitu tuh ya. Betul berhenti di rumahnya siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Kenapa Abu Ayyub, Kak? Sirah Nabawiyah nggak nembus tuh. Betul nggak? Buku-buku Sirah Nabawiyah banyak yang nggak nembus. Nabi untanya berhenti di depan rumah Abu Ayyub, udah selesai. Pertanyaannya, kenapa pilihannya Abu Ayyub Al-Ansari, Pak? Karena unta ini penciumannya dalam. Abu Ayyub perutnya nggak ada riba. Orang Yathrib, Pak, ya mohon maaf, ekonominya udah campur baur dengan Yahudi. Yahudi dulu tinggal di Mekah, betul nggak? Tapi karena Nabi dambaan mereka Nabi akhir zaman bukan dari bangsanya, kecelek mereka. Akhirnya mereka migrasi kemana? Ke Yathrib. Disitulah Pak Yahudi dia ekspansi ekonominya. Nyaris tidak ada orang Yathrib yang tidak pernah makan kecuali ada unsur riba Yahudi di situ. Satu-satunya Pak rumah yang penghuninya tidak pernah makan dari sistem ekonomi riba Yahudi, Abu Ayyub Al-Ansari. Paham nggak? Itu sebabnya awal-awal di Madinah ketika Nabi malam tidur di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, ayat yang turun apa? Al-Mu'minun 51. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Hai Rasul, makanlah yang baik-baik. Maksudnya apa? Yang legal, yang halal, nggak ada unsur riba, baru beramal soleh. Ayat itu menunjukkan rumahnya Abu Ayyub baitun ba'idun anir riba, rumah jauh dari riba. Jadi unta ini tajam tuh Pak. Pantesan Bapak nggak mau makan daging unta, karena daging unta nggak mau dimakan Bapak, karena perutnya ada ribanya. Subhanallah. Makanya ketika Nabi tinggal di Madinah, yang pertama kali diberesin apa Pak? Pasar. Kenapa? Udah terlalu berkarat sistem ekonomi ribanya. Paham nggak? Makan dulu yang baik-baik, tidak ada unsur riba, baru beramal soleh. Jadi pelajaran datangnya Nabi di Madinah Pak, belajar Nabi tinggal di rumah sahabat Ansar, walaupun Yahudi ada, ya, walaupun pasar dikuasai oleh mereka, tapi Abu Ayyub dia tahan perutnya Pak. Dia nggak mau makan hasil apa itu kontrak. Ada proses riba Yahudi di situ. Subhanallah. Dari mana didapat Pak? Baca Ibnu Hisham. Baca Ibnu Hisham. Subhanallah. Kenapa Nabi tidak mau mensolatkan orang yang punya hutang? Kenapa? Hutang itu asal riba Pak. Bapak punya hutang 10 juta. Sama seseorang udah jatuh tempo, Bapak nggak bayar. Ya. Dikasih tempo lagi oleh Bapak. Berapa? Sebulan. Nggak bayar lagi. Terus tuh Pak tuh. Itu riba. Kenapa? Karena nilainya bisa berkurang. Betul nggak? Karena kata Imam Hanafi, riba itu bukan hanya kelebihan tapi pengurangan. Contoh. Pak, saya pinjam duit 1 juta Pak ya. Baik, Bapak balikin kapan? Sebulan. Pak, mohon maaf jangan 1 juta Pak. Ada lebihnya dong. 1.100.000. Riba nggak? Riba. Kata Imam Hanafi, riba bukan hanya itu. Riba juga pengurangan. Pak, saya pinjam duit 1 juta Pak ya. Bapak bayar kapan? Setahun. Berapa? 1 juta. Baik Pak, riba. Kenapa? Setahun kemudian 1 juta Pak bisa jadi sudah berkurang. Riba Pak. Kenapa? Ada pihak yang diuntungkan, ada pihak yang dirugikan. Ketika Bapak bayar, ketika Bapak berhutang,
Udah jatuh tempo berkali-kali nggak bayar Pak, nilai berkurang. Nabi nggak mau mensolatkan umatnya yang berhutang bukan karena hutangnya, tapi karena apa? Hutang itu melahirkan riba. Kenapa? Berkurang nilainya.